Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Masrul hadirin, Bapak Ibu jamaah salat Isya dilanjutkan dengan qiyamul Ramadan Masjid Al-Ilham yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini dalu niki kula panjenengan sedaya memulai melaksanakan qiyamul Ramadan pada malam pertama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bagi kita sekalian ma'asyiral hadirin, menggunakan hisab itu hal yang sudah umum dilaksanakan oleh masyarakat kaum muslimin. Ya. Setiap hari kula panjenengan sedaya salat 5 waktu, sekarang tidak lagi melihat matahari. Mau sholat duhur, lihat dulu mataharinya sudah condong ke barat atau belum. Mau sholat asar, lihat dulu bayang-bayang benda sudah lebih panjang dari benda aslinya. Kita tidak melihat itu, tapi memakai jadwal sholat. Jadwal sholat itu adalah produknya hisab. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu sudah bisa diprediksi, dihitung kapan akan terjadinya gerhana bulan, tanggal berapa, jam berapa, menitnya berapa, sudah bisa dihitung. Apalagi untuk hari. Dan alhamdulillah ma'asyiral hadirin, hasil hisab yang berupa waktu sholat, kemudian kapan terjadinya gerhana itu sudah bisa diikuti, dilaksanakan, dijadikan petunjuk oleh seluruh umat Islam. Nah, terkait dengan Ramadan ini, kula panjenengan sedaya tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memberikan kepastian dalam rangka kita melaksanakan ibadah. Sing ibadah niku Ramadannya, puasanya. Sementara kapan satu Ramadan itu adalah wilayah-wilayah keduniaan yang kita diberi kebebasan oleh Allah menggunakan yang memberikan kepastian. Kalau dulu mungkin karena belum ada ilmu hisab, ilmu astronomi, sehingga masih melihat langsung yang potensinya terhalang oleh mendung luar biasa. Tapi sekarang ada ilmu pengetahuan yang lebih menjanjikan keakuratan, maka kita ikuti berdasarkan hasil hisab dan kalender Hijriah Global Tunggal yang dijadikan pedoman oleh Muhammadiyah. Dan apa yang kita lakukan ini dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-29 ayat 2 itu melindungi. Jadi panjenengan tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu di dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan yang kita yakini. Masyaallah hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan terkait datangnya Ramadan ini? Yang pertama, Ramadan ini harus disambut dengan penuh kegembiraan. Di mana-mana ada spanduk
ataupun ada flyer marhaban Ramadan. Marhaban itu berasal dari kata rohaba, roben artinya luas, lapang. Artinya kalau panjenengan saya berluas hati, berlapang dada menyambut datangnya Ramadan, bulan yang sudah lama kita nantikan kehadirannya. Kemudian Ramadan sendiri artinya berasal dari kata Ramadan yang berarti api yang membakar. Ibarat terik matahari yang membakar kulit, maka Ramadan ini akan membakar dosa-dosa kita sampai habis. Ramadan juga berarti stasiun. Stasiun tempat berhentinya kita untuk memperbaiki diri. Barangkali ada bagian tubuh kita, perilaku kita, sikap hidup kita yang perlu di-upgrade, diperbaiki. Di situ stasiun Ramadan untuk memperbaiki keberadian rohani kita. Ramadan juga berarti hujan yang akan membasahi tubuh kita sehingga menjadi tubuh yang sehat, bersih. Sehingga bulan suci Ramadan itu bulan yang diturunkan oleh Allah untuk kita sebagai tungku untuk membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan kita, sekaligus menjadi hujan yang menyejukkan hati kita. Untuk itu, ma'asyiral hadirin, para bapak, para ibu, para rawuh, para jamaah sekalian, orang beriman menyambut Ramadan itu dengan hati gembira, berlapang dada, dan berluas hati. Karena memang kehadiran Ramadan itu sudah ditunggu-tunggu. Jangan kedatangan Ramadan ini dianggap sebagai beban. Waduh, poso maneh. Nah, gak iso ngombe es degan awan. Gak iso makan rawon siang. Jangan ini dianggap beban, sehingga merasa terbebani adanya Ramadan ini. Apa maneh barang-barang mundak, iki mundak ya apa poso maneh. Ya apa kok nak arep riyo. Sehingga merasa mengeluh, terbebani datangnya Ramadan. Orang beriman tidak seperti itu, mereka mengatakan marhaban Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Kami sambut kedatanganmu dengan penuh kegembiraan, keluasan hati dan kelapangan dada karena kehadiranmu sudah kami tunggu-tunggu. Ma'asyiral hadirin, para bapak, para ibu, jamaah sekalian, kemudian mari kita tingkatkan ilmu kita tentang kegiatan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Monggo kita buka kembali, kita tingkatkan pemahaman kita terkait kaifiyah puasa, termasuk juga hal-hal apa yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa kita. Apa amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan ini? Mari ilmu kita tentang Ramadan, tentang puasa ini kita upgrade, kita tingkatkan kembali. Kemudian ma'asyiral hadirin, kita harus membuat perencanaan. Puasa kita, Ramadan kita tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Allah memberikan kita kesempatan bertemu bulan suci Ramadan tahun ini, maka Allah memberikan kesempatan kita agar Ramadan kita tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena tidak ada yang bisa memberikan jaminan tahun depan kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin, maka dibuat tekad Ramadan saya tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Setelah itu dibuat perencanaan. Saya harus khatam minimal 30 juz baca Al-Quran. Saya harus bagaimana semaksimal mungkin selalu hadir sholat raweh. Saya harus Ramadan ini meningkatkan ibadah saya. Bikin perencanaan, bikin target sehingga kita fokus untuk mencapai target kita di bulan suci Ramadan. Jangan dijalani biasa-biasa saja. Wong Ramadan ben taun yo ono paling yo isine ngono iku wae. Sehingga dijalani Ramadan dengan bulan selain Ramadan tidak ada bedanya. Maka harus bikin perencanaan, bikin target agar ibadah kita meningkat.
kok ibadah kita, Ramadan kita tahun ini sama dengan tahun kemarin, kita termasuk orang yang rugi. Ramadan kita tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, kita termasuk orang yang bangkrut dan celaka. Maka harus kita tingkatkan Ramadan kita tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Masrul hadirin, para bapak, para ibu, para rawuh, begitu banyak keutamaan bulan suci Ramadan, maka kita harus siapkan rohani kita siapkan ibadah kita tingkatkan, hal-hal yang bisa mengurangi ibadah ditinggalkan. Kakean moco WA, buka WA, diganti dengan wawasan Al-Quran. Lesan kita harus dijaga dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, malam yadak qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatan ayyada ta'ama wasyarobah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Artinya, monggo secara syariat kita jalankan bahwa puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian nilai-nilai puasa itu harus terbentuk dalam diri kita masing-masing. Setidaknya ada 3 nilai profetik dari puasa. Nilai hikmah, nilai fungsional puasa. Yang pertama, ma'asyiral hadirin, ada dimensi yang kita capai dari puasa itu transendensi. Artinya kesadaran ilahiyah. Kalau panjenengan saya puasa, murni dikerjakan karena Allah. Karena andai kata kita tidak berpuasa, orang lain pun tidak tahu. Kecuali terang-terangan di depan orang banyak makan dan minum. Betul-betul kita puasa itu karena Allah. Maka puasa yang kita kerjakan, nilai profetiknya harus melahirkan kita menjadi orang yang merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah, kemudian menegakkan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Maka orang yang berpuasa itu nilai transendensinya adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, lahir kejujuran jauh daripada kesombongan. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, puasa itu harus membentuk kita menjadi orang yang memiliki dimensi humanisasi, memanusiakan manusia. Ketika kita puasa merasakan haus dan lapar luar biasa. Boleh jadi orang lain yang kurang beruntung itu setiap hari kehausan dan kelaparan. Maka harus melahirkan empati, peduli terhadap orang lain, menghilangkan egoisme. Sing penting aku enak, sing penting uripku seneng, apa peduliku terhadap orang lain. Maka itu tidak ada konsep dari orang-orang yang berpuasa. Memiliki empati dan peduli luar biasa. Orang yang puasanya berhasil, memiliki nilai-nilai profetik puasa itu menghadirkan dia menjadi orang yang tawaduk, rendah hati. Tiba-tiba gak mangan, gak ngombe, cuma pirang jam itu 12 jam saja, itu lemah. Tidak ada yang patut kita sombongkan, ternyata manusia itu lemah. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Beliau atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Sementara kita ini makhluk yang lemah, tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Maka melahirkan tawaduk, nilai humanisasinya, menghormati orang lain. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, puasa ini harus membentuk kita memiliki nilai liberasi. Mampu menahan hawa nafsu. Terbebas dari menghamba kepada hawa nafsu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika kita sedang berpuasa, tidak boleh makan,
minum, berhubungan biologis suami istri, padahal itu kalau dilakukan di luar Ramadan, di luar kita berpuasa, kita diperbolehkan. Yang dimakan zatnya halal, yang diminum zatnya halal, diperoleh dengan cara yang halal. Berhubungan biologis dengan pasangannya sendiri, suami atau istrinya sendiri. Tapi kita dilarang, diharamkan ketika sedang berpuasa. Artinya manusia ini harus mampu mengendalikan diri, merdeka dari hanya menuruti keinginan nafsu. Kalau manusia 24 jam yang dipikir cuma mangan, ngombe, turu, hubungan biologis lawan jenis, maka apa bedanya manusia dengan yang bukan manusia? Maka puasa yang kita kerjakan harus melahirkan kita menjadi orang yang memiliki liberasi, artinya kemampuan membebaskan diri dari syahwat. Syahwat tentang dunia, kedudukan, harta, wanita, syahwat itu harus terkendali melalui puasa kita. Apa bedanya manusia dengan yang bukan manusia? Kalau menghalalkan segala cara, yang penting saya bisa dapat harta banyak, memperoleh kedudukan, apakah halal atau haram, merugikan orang lain atau tidak, yang penting keinginan saya untuk dapat harta, kedudukan, jabatan itu terlaksana. Apa bedanya dengan yang bukan manusia? Kalau sudah punya nafsu kepada fulanah, maka apapun akan saya kerjakan, akal fulanah itu menjadi milik saya. Benar atau salah tidak peduli, maka ini diperbudak nafsu terhadap dunia, nafsu terhadap syahwat, nafsu terhadap harta, dan nafsu terhadap kedudukan. Nah, puasa yang kula panjenengan saya kerjakan itu harus melahirkan kita menjadi orang yang memiliki dimensi liberasi, yaitu mampu mengendalikan hawa nafsu, membebaskan diri dari hawa nafsu. Nafsu terhadap dunia ini boleh disalurkan melalui jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masrul hadirin, para bapak, para ibu, para lawuh, maka mari kula panjenengan saya sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, kelapangan hati, maksimalkan diri kita untuk beribadah, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian sholat tarawih, sholat malam ini dikerjakan, kemudian puasa dikerjakan dengan sebenar-benarnya, baik secara syariatnya maupun secara fungsionalnya, sehingga betul-betul nanti di luar Ramadan, pasca Ramadan, memasuki Syawal, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Orang yang memiliki kesolehan pribadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang memiliki kesolehan sosial karena memiliki empati dan peduli terhadap orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk terus-menerus memperbaiki diri, sehingga Ramadan kita ini harus lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya, karena tidak ada jaminan kita ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib, babasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.